Abu Nawas dan strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di pasar, Abu Nawas melihat banyak pedagang kecil yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan keuntungan. Harga kebutuhan pokok melonjak, sedangkan pelanggan lebih memilih membeli dari pedagang besar yang menjual barang dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah. Melihat situasi ini, hati Abu Nawas tergugah. Ia pun memikirkan cara untuk membantu para pedagang kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas kemudian menemui Raja Harun al-Rasyid. Ia meminta izin untuk berbicara di hadapan para pejabat istana mengenai gagasan ekonomi yang ingin ia sampaikan. Sang raja, yang sudah sering mendengar kecerdikan Abu Nawas, memberikan izin tersebut. Di hadapan para pejabat, Abu Nawas berkata, "Tuanku Raja, kesejahteraan rakyat bergantung pada keseimbangan ekonomi. Jika hanya pedagang besar yang terus diuntungkan, maka pedagang kecil akan semakin terpinggirkan. Jika mereka bangkrut, dampaknya akan meluas ke seluruh masyarakat." Sang raja, yang penasaran, bertanya, "Apa yang kau usulkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya memiliki sebuah strategi, tuanku. Izinkan saya menjalankan program yang akan menguntungkan rakyat kecil tanpa merugikan siapapun. Namun, saya membutuhkan dukungan dari istana untuk melaksanakannya." Raja Harun al-Rasyid memberikan restunya, dan Abu Nawas segera memulai rencananya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendata semua pedagang kecil di pasar. Ia mengelompokkan mereka berdasarkan jenis barang yang dijual, seperti bahan makanan, pakaian, dan kerajinan. Setelah itu, Abu Nawas mengumpulkan para pedagang kecil tersebut dan memberikan arahan. "Saudara-saudaraku," ujar Abu Nawas kepada para pedagang, "jika kalian bersaing satu sama lain, maka keuntungan kalian akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika kalian bekerja sama, kalian bisa menekan biaya produksi dan menarik lebih banyak pelanggan." Abu Nawas memperkenalkan konsep koperasi kepada para pedagang kecil. Ia menjelaskan bahwa dengan bergabung dalam sebuah kelompok, mereka bisa membeli bahan baku secara bersama-sama dalam jumlah besar sehingga mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, mereka juga bisa berbagi lokasi berjualan yang strategis tanpa harus saling bersaing. Abu Nawas bahkan mengusulkan untuk membuat sistem harga yang seragam sehingga pelanggan tidak bingung memilih dan merasa nyaman berbelanja. Untuk memulai program ini, Abu Nawas meminta bantuan dari istana berupa modal awal. Dengan dukungan raja, ia mendapatkan dana tersebut dan menggunakannya untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan para pedagang kecil. Ia juga menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut sebelum didistribusikan. Tidak hanya berhenti di situ, Abu Nawas juga melibatkan para petani dan pengrajin lokal. Ia membuat kesepakatan dengan mereka untuk memasok bahan baku dengan harga wajar. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pedagang kecil, tetapi juga membantu petani dan pengrajin yang sebelumnya kesulitan menjual hasil produksinya. Setelah beberapa bulan, hasil dari strategi Abu Nawas mulai terlihat. Para pedagang kecil yang sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan pelanggan kini bisa bersaing dengan pedagang besar. Barang dagangan mereka laku terjual, dan penghasilan mereka meningkat. Pelanggan juga merasa puas karena bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Keberhasilan program ini membuat Raja Harun al-Rasyid merasa kagum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, engkau benar-benar bijak. Dengan ide cemerlangmu, rakyat kecil kini bisa hidup lebih sejahtera. Aku akan mendukung penuh program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Tuanku Raja, keberhasilan ini adalah hasil kerjasama semua pihak. Saya hanya membantu mereka menemukan cara untuk saling menguatkan." Sejak saat itu, program koperasi yang diinisiasi oleh Abu Nawas menjadi contoh bagi wilayah lain di kerajaan. Para pedagang kecil, petani, dan pengrajin kini merasa memiliki harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Keberhasilan Abu Nawas dalam menyusun strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat kecil menjadi bukti bahwa kecerdikan, jika digunakan dengan niat baik, dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat. Kesuksesan program koperasi Abu Nawas menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan. Berbagai kelompok pedagang kecil dari daerah lain mulai datang ke Baghdad untuk belajar cara menerapkan sistem yang sama. Abu Nawas, meski tidak pernah meminta imbalan, dengan senang hati mengajarkan mereka semua yang ia tahu. Ia bahkan mengusulkan kepada Raja Harun al-Rasyid untuk mendirikan pusat pelatihan bagi rakyat kecil agar mereka bisa memahami cara mengelola usaha secara efektif. Dengan restu raja, pusat pelatihan tersebut didirikan di Baghdad dan diberi nama Darul Kafaah, rumah kemampuan.
Di tempat ini, Abu Nawas dan beberapa ahli lainnya mengajarkan berbagai keterampilan, seperti manajemen keuangan sederhana, cara bernegosiasi, serta teknik pemasaran. Mereka juga diajari cara menjaga kualitas produk agar tetap diminati pelanggan. Para peserta pelatihan merasa sangat terbantu. Tidak hanya mereka mendapatkan ilmu baru, tetapi juga dukungan moral untuk terus berusaha meski menghadapi tantangan. Namun, tidak semua pihak senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Para pedagang besar yang sebelumnya mendominasi pasar merasa tersingi. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa program koperasi ini hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menghalangi para petani dan pengrajin untuk bekerja sama dengan koperasi, dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Abu Nawas, yang mendengar kabar ini, tidak tinggal diam. Ia menemui para petani dan pengrajin yang mulai ragu untuk bekerja sama dengan koperasi. Dengan bijaksana, ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, tawaran mereka memang menggiurkan, tetapi pikirkanlah untuk jangka panjang. Mereka hanya ingin memanfaatkan kalian. Ketika kalian bergantung sepenuhnya pada mereka, mereka akan kembali menekan harga, dan kalian akan kehilangan kemandirian." Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati para petani dan pengrajin. Mereka memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan koperasi, meski ada tawaran lain yang tampaknya lebih menguntungkan. Untuk menguatkan kerjasama ini, Abu Nawas mengusulkan kontrak tertulis yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, para pedagang besar mulai merasakan dampak dari strategi Abu Nawas. Pendapatan mereka menurun karena pelanggan lebih memilih membeli dari koperasi. Mereka pun berusaha mendekati Raja Harun al-Rashid untuk mengadukan masalah ini. Mereka berkata, "Tuanku Raja, program koperasi ini telah merugikan kami. Sebagai pedagang besar, kami juga bagian dari kerajaan ini. Jika kami hancur, ekonomi kerajaan bisa terguncang." Raja, yang bijaksana, memutuskan untuk mendengar pendapat Abu Nawas sebelum mengambil keputusan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan menyampaikan keluhan para pedagang besar. "Apa pendapatmu, Abu Nawas? Apakah programmu benar-benar merugikan pihak lain?" Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Tuanku Raja, program ini bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Para pedagang besar memiliki keunggulan karena modal mereka jauh lebih besar. Sementara pedagang kecil hanya berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini tidak punya suara di pasar. Namun, jika para pedagang besar merasa terancam, saya punya solusi lain." Raja Harun al-Rashid tertarik. "Apa solusimu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan bahwa koperasi juga bisa melibatkan pedagang besar, asalkan mereka bersedia mengikuti aturan yang adil. Para pedagang besar bisa menjadi pemasok bagi koperasi atau menjadi mitra distribusi. Dengan cara ini, mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetapi tidak lagi mendominasi secara tidak adil. Raja menyukai ide ini dan memerintahkan agar Abu Nawas mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar untuk membahas kemitraan tersebut. Dalam pertemuan itu, Abu Nawas menunjukkan data dan fakta tentang bagaimana koperasi tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ia berkata, "Jika rakyat kecil sejahtera, mereka akan lebih banyak berbelanja. Ini adalah peluang bagi kalian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa merugikan orang lain." Beberapa pedagang besar akhirnya setuju untuk bekerja sama, meski ada juga yang tetap menolak. Mereka yang setuju mulai memasok barang kepada koperasi dengan harga yang wajar, dan sebagai gantinya, koperasi membantu memasarkan produk mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemitraan ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana semua pihak merasa diuntungkan. Keberhasilan ini membuat nama Abu Nawas semakin harum. Namun, ia tetap rendah hati dan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ia berpesan kepada para pedagang kecil, petani, dan pengrajin, kesejahteraan tidak datang dari persaingan yang tidak sehat, tetapi dari kerjasama yang saling menguatkan. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Program koperasi ini terus berkembang dan menjadi model yang diadopsi oleh wilayah lain di luar Baghdad. Raja Harun al-Rashid bahkan menjadikannya bagian dari kebijakan resmi kerajaan, memastikan bahwa semua rakyat mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang luar biasa, telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari niat tulus untuk membantu sesama. Keberhasilan program koperasi yang dirancang Abu Nawas tidak hanya meningkatkan perekonomian rakyat kecil, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat signifikan. Rakyat yang dulunya merasa terpinggirkan kini memiliki rasa percaya diri untuk berkembang.
Mereka tidak lagi sekadar bergantung pada belas kasih atau kebijakan sepihak, tetapi mampu berdiri sendiri dengan kekuatan kerjasama. Melihat keberhasilan ini, Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk memberikan peran lebih besar kepada Abu Nawas. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk membahas rencana besar. Abu Nawas, ujar raja dengan nada serius, kerajaan ini besar, dan rakyatnya sangat beragam. Aku ingin gagasanmu tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi seluruh wilayah kekuasaanku. Apakah kau bersedia menerima tanggung jawab ini? Abu Nawas tersenyum dengan penuh rasa hormat. Tuanku Raja, jika itu demi kemaslahatan umat, saya akan melakukannya. Namun, saya butuh tim yang kuat, karena seorang diri saya tidak akan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Raja setuju, dan ia menunjuk beberapa penasihat serta pejabat kerajaan untuk bekerja bersama Abu Nawas. Bersama timnya, Abu Nawas mulai merancang kebijakan-kebijakan baru yang dapat memperluas dampak positif dari sistem koperasi. Ia memperkenalkan konsep pasar rakyat berkeadilan, di mana pasar-pasar di seluruh wilayah kerajaan diatur agar pedagang kecil dan besar memiliki tempat yang seimbang. Abu Nawas juga mengusulkan agar setiap pasar memiliki zona khusus bagi para petani dan pengrajin untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen, tanpa melalui perantara. Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai saling mengenal dan bekerja sama. Para petani, misalnya, merasa bangga karena produk mereka langsung dinikmati oleh masyarakat tanpa dipermainkan harga oleh para tengkulak. Sementara itu, para pengrajin mendapatkan apresiasi lebih besar atas karya mereka yang unik dan berkualitas. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Di beberapa daerah, ada pejabat lokal yang merasa terancam oleh kebijakan Abu Nawas. Mereka khawatir kehilangan kendali atas sistem perdagangan yang selama ini mereka monopoli. Beberapa dari mereka mencoba menghalangi implementasi program dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan fitnah bahwa Abu Nawas hanya mencari keuntungan pribadi. Ketika kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid, ia langsung memanggil Abu Nawas untuk mencari penjelasan. Abu Nawas, ujar Raja, aku mendengar desas-desus bahwa programmu tidak berjalan lancar di beberapa wilayah. Bahkan ada tuduhan bahwa kau menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, Tuanku Raja, saya tidak pernah berniat mencari keuntungan pribadi. Namun, perubahan besar seringkali menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa nyaman dengan ketidakadilan. Jika tuanku mengizinkan, saya akan pergi sendiri ke daerah-daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Raja mengizinkan, dan Abu Nawas memulai perjalanan panjang ke berbagai pelosok kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan pejabat lokal. Ia menjelaskan tujuan dari program koperasi dengan bahasa yang sederhana dan penuh kebijaksanaan. Ia juga menunjukkan data konkret tentang bagaimana program ini telah meningkatkan kesejahteraan di tempat lain. Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat dan pejabat lokal mulai pulih. Mereka yang awalnya menolak bahkan menjadi pendukung program ini setelah melihat manfaatnya secara langsung. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang kepala daerah yang awalnya sangat menentang program Abu Nawas akhirnya meminta maaf di depan umum. Abu Nawas, ujarnya dengan penuh rasa penyesalan, aku salah telah meragukan niat baikmu. Mulai hari ini, aku berjanji akan mendukung penuh program ini. Kisah tersebut menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat nama Abu Nawas semakin dihormati. Ia tidak hanya dipandang sebagai seorang pemikir cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mendamaikan berbagai kepentingan. Setelah bertahun-tahun menjalankan program ini, Abu Nawas melihat perubahan besar di masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun drastis, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mengecil. Rakyat hidup dalam harmoni, saling mendukung satu sama lain. Pasar-pasar yang dulu penuh dengan persaingan tidak sehat kini menjadi pusat kerjasama yang produktif. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan perubahan ini, merasa sangat bersyukur memiliki penasihat seperti Abu Nawas. Pada suatu hari, di depan seluruh pejabat istana, ia berkata, Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuatan terbesar sebuah kerajaan bukan terletak pada harta atau pasukan, tetapi pada kesejahteraan rakyatnya. Aku berharap semangat dan kebijaksanaannya terus hidup di hati kita semua. Abu Nawas, meskipun dihormati dan dipuja, tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah mencari kemewahan atau kekuasaan. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah rakyat kecil yang dulu menderita. Ia percaya bahwa keadilan sosial adalah fondasi bagi masyarakat yang
damai dan sejahtera. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas dikenang sebagai pahlawan rakyat yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Namanya terus diingat dalam cerita-cerita rakyat, bukan hanya sebagai sosok cerdik yang sering mengelabui orang-orang sombong, tetapi juga sebagai pelopor keadilan dan kesejahteraan. Warisannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, bahwa dengan niat tulus dan kecerdasan, setiap masalah bisa diatasi, dan setiap rakyat berhak untuk hidup layak. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas semakin menua. Meski tubuhnya mulai melemah, semangatnya untuk membantu sesama tak pernah pudar. Suatu hari, Abu Nawas memanggil para murid dan sahabat-sahabatnya ke rumah sederhana tempat ia tinggal. Ia ingin menyampaikan pesan terakhirnya sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Saudara-saudaraku, aku hanyalah seorang manusia biasa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Apa yang telah kita capai bukan karena kecerdasanku semata, melainkan karena kerjasama dan niat tulus kita semua. Ingatlah, keberkahan hidup bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk orang lain." Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku tiada, jangan biarkan perjuangan ini berhenti. Teruslah menjaga semangat persatuan dan keadilan. Bangunlah masyarakat yang saling membantu dan saling menguatkan, karena disitulah kekuatan sejati sebuah bangsa." Setelah menyampaikan pesan itu, Abu Nawas menghabiskan sisa waktunya dengan beribadah dan berdoa. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia dengan tenang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat, mulai dari petani kecil hingga Raja Harun al-Rashid sendiri. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai, semangat keadilan, kerjasama, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Raja Harun al-Rashid memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan besar. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang telah mengubah hidup mereka. Di makamnya, rakyat mendirikan sebuah prasasti sederhana yang bertuliskan, "Di sini beristirahat Abu Nawas, pemikir cerdas dan pejuang rakyat kecil." Namanya abadi, seperti jasa-jasanya yang hidup dalam hati kita semua. Setelah kepergiannya, program-program yang dirintis Abu Nawas tetap berjalan. Murid-muridnya melanjutkan perjuangannya, sementara masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai yang ia ajarkan. Pasar-pasar rakyat tetap hidup sebagai pusat kerjasama dan persatuan, menjadi bukti nyata bahwa warisan Abu Nawas tidak hanya dikenang, tetapi juga terus dirasakan manfaatnya. Legenda tentang Abu Nawas dan perjuangannya menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh yang cerdas dan jenaka, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengubah wajah masyarakat dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan demikianlah, kisah Abu Nawas berakhir, namun jejak perjuangannya tetap menjadi teladan yang tak pernah pudar, mengajarkan bahwa dengan niat baik dan kerjasama, dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Tamat. Abu Nawas dan strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di pasar, Abu Nawas melihat banyak pedagang kecil yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan keuntungan. Harga kebutuhan pokok melonjak, sedangkan pelanggan lebih memilih membeli dari pedagang besar yang menjual barang dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah. Melihat situasi ini, hati Abu Nawas tergugah. Ia pun memikirkan cara untuk membantu para pedagang kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas kemudian menemui Raja Harun al-Rashid. Ia meminta izin untuk berbicara di hadapan para pejabat istana mengenai gagasan ekonomi yang ingin ia sampaikan. Sang raja, yang sudah sering mendengar kecerdikan Abu Nawas, memberikan izin tersebut. Di hadapan para pejabat, Abu Nawas berkata, "Tuanku Raja, kesejahteraan rakyat bergantung pada keseimbangan ekonomi. Jika hanya pedagang besar yang terus diuntungkan, maka pedagang kecil akan semakin terpinggirkan. Jika mereka bangkrut, dampaknya akan meluas ke seluruh masyarakat." Sang raja, yang penasaran, bertanya, "Apa yang kau usulkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya memiliki sebuah strategi, tuanku. Izinkan saya menjalankan program yang akan menguntungkan rakyat kecil tanpa merugikan siapapun. Namun, saya membutuhkan dukungan dari istana untuk melaksanakannya." Raja Harun al-Rashid memberikan restunya, dan Abu Nawas segera memulai rencananya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendata semua pedagang kecil di pasar. Ia mengelompokkan mereka berdasarkan jenis barang yang dijual, seperti bahan makanan, pakaian, dan kerajinan.
Setelah itu, Abu Nawas mengumpulkan para pedagang kecil tersebut dan memberikan arahan. "Saudara-saudaraku," ujar Abu Nawas kepada para pedagang, "jika kalian bersaing satu sama lain, maka keuntungan kalian akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika kalian bekerja sama, kalian bisa menekan biaya produksi dan menarik lebih banyak pelanggan." Abu Nawas memperkenalkan konsep koperasi kepada para pedagang kecil. Ia menjelaskan bahwa dengan bergabung dalam sebuah kelompok, mereka bisa membeli bahan baku secara bersama-sama dalam jumlah besar sehingga mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, mereka juga bisa berbagi lokasi berjualan yang strategis tanpa harus saling bersaing. Abu Nawas bahkan mengusulkan untuk membuat sistem harga yang seragam sehingga pelanggan tidak bingung memilih dan merasa nyaman berbelanja. Untuk memulai program ini, Abu Nawas meminta bantuan dari istana berupa modal awal. Dengan dukungan raja, ia mendapatkan dana tersebut dan menggunakannya untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan para pedagang kecil. Ia juga menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut sebelum didistribusikan. Tidak hanya berhenti di situ, Abu Nawas juga melibatkan para petani dan pengrajin lokal. Ia membuat kesepakatan dengan mereka untuk memasok bahan baku dengan harga wajar. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pedagang kecil, tetapi juga membantu petani dan pengrajin yang sebelumnya kesulitan menjual hasil produksinya. Setelah beberapa bulan, hasil dari strategi Abu Nawas mulai terlihat. Para pedagang kecil yang sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan pelanggan kini bisa bersaing dengan pedagang besar. Barang dagangan mereka laku terjual, dan penghasilan mereka meningkat. Pelanggan juga merasa puas karena bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Keberhasilan program ini membuat Raja Harun al-Rashid merasa kagum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, engkau benar-benar bijak. Dengan ide cemerlangmu, rakyat kecil kini bisa hidup lebih sejahtera. Aku akan mendukung penuh program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Tuanku Raja, keberhasilan ini adalah hasil kerjasama semua pihak. Saya hanya membantu mereka menemukan cara untuk saling menguatkan." Sejak saat itu, program koperasi yang diinisiasi oleh Abu Nawas menjadi contoh bagi wilayah lain di kerajaan. Para pedagang kecil, petani, dan pengrajin kini merasa memiliki harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Keberhasilan Abu Nawas dalam menyusun strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat kecil menjadi bukti bahwa kecerdikan, jika digunakan dengan niat baik, dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat. Kesuksesan program koperasi Abu Nawas menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan. Berbagai kelompok pedagang kecil dari daerah lain mulai datang ke Baghdad untuk belajar cara menerapkan sistem yang sama. Abu Nawas, meski tidak pernah meminta imbalan, dengan senang hati mengajarkan mereka semua yang ia tahu. Ia bahkan mengusulkan kepada Raja Harun al-Rashid untuk mendirikan pusat pelatihan bagi rakyat kecil agar mereka bisa memahami cara mengelola usaha secara efektif. Dengan restu raja, pusat pelatihan tersebut didirikan di Baghdad dan diberi nama Darul Kafaah, rumah kemampuan. Di tempat ini, Abu Nawas dan beberapa ahli lainnya mengajarkan berbagai keterampilan, seperti manajemen keuangan sederhana, cara bernegosiasi, serta teknik pemasaran. Mereka juga diajari cara menjaga kualitas produk agar tetap diminati pelanggan. Para peserta pelatihan merasa sangat terbantu. Tidak hanya mereka mendapatkan ilmu baru, tetapi juga dukungan moral untuk terus berusaha meski menghadapi tantangan. Namun, tidak semua pihak senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Para pedagang besar yang sebelumnya mendominasi pasar merasa tersingi. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa program koperasi ini hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menghalangi para petani dan pengrajin untuk bekerja sama dengan koperasi, dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Abu Nawas, yang mendengar kabar ini, tidak tinggal diam. Ia menemui para petani dan pengrajin yang mulai ragu untuk bekerja sama dengan koperasi. Dengan bijaksana, ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, tawaran mereka memang menggiurkan, tetapi pikirkanlah untuk jangka panjang. Mereka hanya ingin memanfaatkan kalian. Ketika kalian bergantung sepenuhnya pada mereka, mereka akan kembali menekan harga, dan kalian akan kehilangan kemandirian." Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati para petani dan pengrajin. Mereka memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan koperasi, meski ada tawaran lain yang tampaknya lebih menguntungkan. Untuk menguatkan kerjasama ini, Abu Nawas mengusulkan kontrak tertulis yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, para pedagang besar mulai merasakan dampak dari strategi Abu Nawas. Pendapatan mereka menurun karena pelanggan lebih memilih membeli dari koperasi.
Mereka pun berusaha mendekati Raja Harun al-Rasyid untuk mengadukan masalah ini. Mereka berkata, "Tuanku Raja, program koperasi ini telah merugikan kami. Sebagai pedagang besar, kami juga bagian dari kerajaan ini. Jika kami hancur, ekonomi kerajaan bisa terguncang." Raja, yang bijaksana, memutuskan untuk mendengar pendapat Abu Nawas sebelum mengambil keputusan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan menyampaikan keluhan para pedagang besar. "Apa pendapatmu, Abu Nawas? Apakah programmu benar-benar merugikan pihak lain?" Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Tuanku Raja, program ini bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Para pedagang besar memiliki keunggulan karena modal mereka jauh lebih besar. Sementara pedagang kecil hanya berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini tidak punya suara di pasar. Namun, jika para pedagang besar merasa terancam, saya punya solusi lain." Raja Harun al-Rasyid tertarik. "Apa solusimu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan bahwa koperasi juga bisa melibatkan pedagang besar, asalkan mereka bersedia mengikuti aturan yang adil. Para pedagang besar bisa menjadi pemasok bagi koperasi atau menjadi mitra distribusi. Dengan cara ini, mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetapi tidak lagi mendominasi secara tidak adil. Raja menyukai ide ini dan memerintahkan agar Abu Nawas mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar untuk membahas kemitraan tersebut. Dalam pertemuan itu, Abu Nawas menunjukkan data dan fakta tentang bagaimana koperasi tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ia berkata, "Jika rakyat kecil sejahtera, mereka akan lebih banyak berbelanja. Ini adalah peluang bagi kalian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa merugikan orang lain." Beberapa pedagang besar akhirnya setuju untuk bekerja sama, meski ada juga yang tetap menolak. Mereka yang setuju mulai memasok barang kepada koperasi dengan harga yang wajar, dan sebagai gantinya, koperasi membantu memasarkan produk mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemitraan ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana semua pihak merasa diuntungkan. Keberhasilan ini membuat nama Abu Nawas semakin harum. Namun, ia tetap rendah hati dan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ia berpesan kepada para pedagang kecil, petani, dan pengrajin, kesejahteraan tidak datang dari persaingan yang tidak sehat, tetapi dari kerjasama yang saling menguatkan. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Program koperasi ini terus berkembang dan menjadi model yang diadopsi oleh wilayah lain di luar Baghdad. Raja Harun al-Rasyid bahkan menjadikannya bagian dari kebijakan resmi kerajaan, memastikan bahwa semua rakyat mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang luar biasa, telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari niat tulus untuk membantu sesama. Keberhasilan program koperasi yang dirancang Abu Nawas tidak hanya meningkatkan perekonomian rakyat kecil, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat signifikan. Rakyat yang dulunya merasa terpinggirkan kini memiliki rasa percaya diri untuk berkembang. Mereka tidak lagi sekadar bergantung pada belas kasih atau kebijakan sepihak, tetapi mampu berdiri sendiri dengan kekuatan kerjasama. Melihat keberhasilan ini, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk memberikan peran lebih besar kepada Abu Nawas. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk membahas rencana besar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "kerajaan ini besar, dan rakyatnya sangat beragam. Aku ingin gagasanmu tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi seluruh wilayah kekuasaanku. Apakah kau bersedia menerima tanggung jawab ini?" Abu Nawas tersenyum dengan penuh rasa hormat. "Tuanku Raja, jika itu demi kemaslahatan umat, saya akan melakukannya. Namun, saya butuh tim yang kuat, karena seorang diri saya tidak akan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat." Raja setuju, dan ia menunjuk beberapa penasihat serta pejabat kerajaan untuk bekerja bersama Abu Nawas. Bersama timnya, Abu Nawas mulai merancang kebijakan-kebijakan baru yang dapat memperluas dampak positif dari sistem koperasi. Ia memperkenalkan konsep pasar rakyat berkeadilan, di mana pasar-pasar di seluruh wilayah kerajaan diatur agar pedagang kecil dan besar memiliki tempat yang seimbang. Abu Nawas juga mengusulkan agar setiap pasar memiliki zona khusus bagi para petani dan pengrajin untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen, tanpa melalui perantara. Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai saling mengenal dan bekerja sama. Para petani, misalnya, merasa bangga karena produk mereka langsung dinikmati oleh masyarakat tanpa dipermainkan harga oleh para tengkulak.
Sementara itu, para pengrajin mendapatkan apresiasi lebih besar atas karya mereka yang unik dan berkualitas. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Di beberapa daerah, ada pejabat lokal yang merasa terancam oleh kebijakan Abu Nawas. Mereka khawatir kehilangan kendali atas sistem perdagangan yang selama ini mereka monopoli. Beberapa dari mereka mencoba menghalangi implementasi program dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan fitnah bahwa Abu Nawas hanya mencari keuntungan pribadi. Ketika kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid, ia langsung memanggil Abu Nawas untuk mencari penjelasan. Abu Nawas, ujar Raja, aku mendengar desas-desus bahwa programmu tidak berjalan lancar di beberapa wilayah. Bahkan ada tuduhan bahwa kau menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, Tuanku Raja, saya tidak pernah berniat mencari keuntungan pribadi. Namun, perubahan besar seringkali menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa nyaman dengan ketidakadilan. Jika Tuanku mengizinkan, saya akan pergi sendiri ke daerah-daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Raja mengizinkan, dan Abu Nawas memulai perjalanan panjang ke berbagai pelosok kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan pejabat lokal. Ia menjelaskan tujuan dari program koperasi dengan bahasa yang sederhana dan penuh kebijaksanaan. Ia juga menunjukkan data konkret tentang bagaimana program ini telah meningkatkan kesejahteraan di tempat lain. Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat dan pejabat lokal mulai pulih. Mereka yang awalnya menolak bahkan menjadi pendukung program ini setelah melihat manfaatnya secara langsung. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang kepala daerah yang awalnya sangat menentang program Abu Nawas akhirnya meminta maaf di depan umum. Abu Nawas, ujarnya dengan penuh rasa penyesalan, aku salah telah meragukan niat baikmu. Mulai hari ini, aku berjanji akan mendukung penuh program ini. Kisah tersebut menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat nama Abu Nawas semakin dihormati. Ia tidak hanya dipandang sebagai seorang pemikir cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mendamaikan berbagai kepentingan. Setelah bertahun-tahun menjalankan program ini, Abu Nawas melihat perubahan besar di masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun drastis, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mengecil. Rakyat hidup dalam harmoni, saling mendukung satu sama lain. Pasar-pasar yang dulu penuh dengan persaingan tidak sehat kini menjadi pusat kerjasama yang produktif. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan perubahan ini, merasa sangat bersyukur memiliki penasihat seperti Abu Nawas. Pada suatu hari, di depan seluruh pejabat istana, ia berkata, Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuatan terbesar sebuah kerajaan bukan terletak pada harta atau pasukan, tetapi pada kesejahteraan rakyatnya. Aku berharap semangat dan kebijaksanaannya terus hidup di hati kita semua. Abu Nawas, meskipun dihormati dan dipuja, tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah mencari kemewahan atau kekuasaan. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah rakyat kecil yang dulu menderita. Ia percaya bahwa keadilan sosial adalah fondasi bagi masyarakat yang damai dan sejahtera. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas dikenang sebagai pahlawan rakyat yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Namanya terus diingat dalam cerita-cerita rakyat, bukan hanya sebagai sosok cerdik yang sering mengelabui orang-orang sombong, tetapi juga sebagai pelopor keadilan dan kesejahteraan. Warisannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, bahwa dengan niat tulus dan kecerdasan, setiap masalah bisa diatasi, dan setiap rakyat berhak untuk hidup layak. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas semakin menua. Meski tubuhnya mulai melemah, semangatnya untuk membantu sesama tak pernah pudar. Suatu hari, Abu Nawas memanggil para murid dan sahabat-sahabatnya ke rumah sederhana tempat ia tinggal. Ia ingin menyampaikan pesan terakhirnya sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, saudara-saudaraku, aku hanyalah seorang manusia biasa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Apa yang telah kita capai bukan karena kecerdasanku semata, melainkan karena kerjasama dan niat tulus kita semua. Ingatlah, keberkahan hidup bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Abu Nawas melanjutkan, jika aku tiada, jangan biarkan perjuangan ini berhenti. Teruslah menjaga semangat persatuan dan keadilan. Bangunlah masyarakat yang saling membantu dan saling menguatkan, karena disitulah kekuatan sejati sebuah bangsa. Setelah menyampaikan pesan itu, Abu Nawas menghabiskan sisa waktunya dengan beribadah dan berdoa. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia dengan tenang.
Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat, mulai dari petani kecil hingga Raja Harun al-Rasyid sendiri. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai, semangat keadilan, kerjasama, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Raja Harun al-Rasyid memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan besar. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang telah mengubah hidup mereka. Di makamnya, rakyat mendirikan sebuah prasasti sederhana yang bertuliskan, "Di sini beristirahat Abu Nawas, pemikir cerdas dan pejuang rakyat kecil." Namanya abadi, seperti jasa-jasanya yang hidup dalam hati kita semua. Setelah kepergiannya, program-program yang dirintis Abu Nawas tetap berjalan. Murid-muridnya melanjutkan perjuangannya, sementara masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai yang ia ajarkan. Pasar-pasar rakyat tetap hidup sebagai pusat kerjasama dan persatuan, menjadi bukti nyata bahwa warisan Abu Nawas tidak hanya dikenang, tetapi juga terus dirasakan manfaatnya. Legenda tentang Abu Nawas dan perjuangannya menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh yang cerdas dan jenaka, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengubah wajah masyarakat dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan demikianlah, kisah Abu Nawas berakhir, namun jejak perjuangannya tetap menjadi teladan yang tak pernah pudar, mengajarkan bahwa dengan niat baik dan kerjasama, dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Tamat. Abu Nawas dan strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di pasar, Abu Nawas melihat banyak pedagang kecil yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan keuntungan. Harga kebutuhan pokok melonjak, sedangkan pelanggan lebih memilih membeli dari pedagang besar yang menjual barang dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah. Melihat situasi ini, hati Abu Nawas tergugah. Ia pun memikirkan cara untuk membantu para pedagang kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas kemudian menemui Raja Harun al-Rasyid. Ia meminta izin untuk berbicara di hadapan para pejabat istana mengenai gagasan ekonomi yang ingin ia sampaikan. Sang raja, yang sudah sering mendengar kecerdikan Abu Nawas, memberikan izin tersebut. Di hadapan para pejabat, Abu Nawas berkata, "Tuanku Raja, kesejahteraan rakyat bergantung pada keseimbangan ekonomi. Jika hanya pedagang besar yang terus diuntungkan, maka pedagang kecil akan semakin terpinggirkan. Jika mereka bangkrut, dampaknya akan meluas ke seluruh masyarakat." Sang raja, yang penasaran, bertanya, "Apa yang kau usulkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya memiliki sebuah strategi, tuanku. Izinkan saya menjalankan program yang akan menguntungkan rakyat kecil tanpa merugikan siapapun. Namun, saya membutuhkan dukungan dari istana untuk melaksanakannya." Raja Harun al-Rasyid memberikan restunya, dan Abu Nawas segera memulai rencananya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendata semua pedagang kecil di pasar. Ia mengelompokkan mereka berdasarkan jenis barang yang dijual, seperti bahan makanan, pakaian, dan kerajinan. Setelah itu, Abu Nawas mengumpulkan para pedagang kecil tersebut dan memberikan arahan. "Saudara-saudaraku," ujar Abu Nawas kepada para pedagang, "jika kalian bersaing satu sama lain, maka keuntungan kalian akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika kalian bekerja sama, kalian bisa menekan biaya produksi dan menarik lebih banyak pelanggan." Abu Nawas memperkenalkan konsep koperasi kepada para pedagang kecil. Ia menjelaskan bahwa dengan bergabung dalam sebuah kelompok, mereka bisa membeli bahan baku secara bersama-sama dalam jumlah besar sehingga mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, mereka juga bisa berbagi lokasi berjualan yang strategis tanpa harus saling bersaing. Abu Nawas bahkan mengusulkan untuk membuat sistem harga yang seragam sehingga pelanggan tidak bingung memilih dan merasa nyaman berbelanja. Untuk memulai program ini, Abu Nawas meminta bantuan dari istana berupa modal awal. Dengan dukungan raja, ia mendapatkan dana tersebut dan menggunakannya untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan para pedagang kecil. Ia juga menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut sebelum didistribusikan. Tidak hanya berhenti di situ, Abu Nawas juga melibatkan para petani dan pengrajin lokal. Ia membuat kesepakatan dengan mereka untuk memasok bahan baku dengan harga wajar. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pedagang kecil, tetapi juga membantu petani dan pengrajin yang sebelumnya kesulitan menjual hasil produksinya. Setelah beberapa bulan, hasil dari strategi Abu Nawas mulai terlihat. Para pedagang kecil yang sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan pelanggan kini bisa bersaing dengan pedagang besar. Barang dagangan mereka laku terjual, dan penghasilan mereka meningkat.
Pelanggan juga merasa puas karena bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Keberhasilan program ini membuat Raja Harun al-Rasyid merasa kagum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, engkau benar-benar bijak. Dengan ide cemerlangmu, rakyat kecil kini bisa hidup lebih sejahtera. Aku akan mendukung penuh program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Tuanku Raja, keberhasilan ini adalah hasil kerjasama semua pihak. Saya hanya membantu mereka menemukan cara untuk saling menguatkan." Sejak saat itu, program koperasi yang diinisiasi oleh Abu Nawas menjadi contoh bagi wilayah lain di kerajaan. Para pedagang kecil, petani, dan pengrajin kini merasa memiliki harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Keberhasilan Abu Nawas dalam menyusun strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat kecil menjadi bukti bahwa kecerdikan, jika digunakan dengan niat baik, dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat. Kesuksesan program koperasi Abu Nawas menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan. Berbagai kelompok pedagang kecil dari daerah lain mulai datang ke Baghdad untuk belajar cara menerapkan sistem yang sama. Abu Nawas, meski tidak pernah meminta imbalan, dengan senang hati mengajarkan mereka semua yang ia tahu. Ia bahkan mengusulkan kepada Raja Harun al-Rasyid untuk mendirikan pusat pelatihan bagi rakyat kecil agar mereka bisa memahami cara mengelola usaha secara efektif. Dengan restu Raja, pusat pelatihan tersebut didirikan di Baghdad dan diberi nama Darul Kafaah, Rumah Kemampuan. Di tempat ini, Abu Nawas dan beberapa ahli lainnya mengajarkan berbagai keterampilan, seperti manajemen keuangan sederhana, cara bernegosiasi, serta teknik pemasaran. Mereka juga diajari cara menjaga kualitas produk agar tetap diminati pelanggan. Para peserta pelatihan merasa sangat terbantu. Tidak hanya mereka mendapatkan ilmu baru, tetapi juga dukungan moral untuk terus berusaha meski menghadapi tantangan. Namun, tidak semua pihak senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Para pedagang besar yang sebelumnya mendominasi pasar merasa tersingi. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa program koperasi ini hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menghalangi para petani dan pengrajin untuk bekerja sama dengan koperasi, dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Abu Nawas, yang mendengar kabar ini, tidak tinggal diam. Ia menemui para petani dan pengrajin yang mulai ragu untuk bekerja sama dengan koperasi. Dengan bijaksana, ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, tawaran mereka memang menggiurkan, tetapi pikirkanlah untuk jangka panjang. Mereka hanya ingin memanfaatkan kalian. Ketika kalian bergantung sepenuhnya pada mereka, mereka akan kembali menekan harga, dan kalian akan kehilangan kemandirian." Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati para petani dan pengrajin. Mereka memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan koperasi, meski ada tawaran lain yang tampaknya lebih menguntungkan. Untuk menguatkan kerjasama ini, Abu Nawas mengusulkan kontrak tertulis yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, para pedagang besar mulai merasakan dampak dari strategi Abu Nawas. Pendapatan mereka menurun karena pelanggan lebih memilih membeli dari koperasi. Mereka pun berusaha mendekati Raja Harun al-Rasyid untuk mengadukan masalah ini. Mereka berkata, "Tuanku Raja, program koperasi ini telah merugikan kami. Sebagai pedagang besar, kami juga bagian dari kerajaan ini. Jika kami hancur, ekonomi kerajaan bisa terguncang." Raja, yang bijaksana, memutuskan untuk mendengar pendapat Abu Nawas sebelum mengambil keputusan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan menyampaikan keluhan para pedagang besar. "Apa pendapatmu, Abu Nawas? Apakah programmu benar-benar merugikan pihak lain?" Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Tuanku Raja, program ini bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Para pedagang besar memiliki keunggulan karena modal mereka jauh lebih besar. Sementara pedagang kecil hanya berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini tidak punya suara di pasar. Namun, jika para pedagang besar merasa terancam, saya punya solusi lain." Raja Harun al-Rasyid tertarik. "Apa solusimu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan bahwa koperasi juga bisa melibatkan pedagang besar, asalkan mereka bersedia mengikuti aturan yang adil. Para pedagang besar bisa menjadi pemasok bagi koperasi atau menjadi mitra distribusi. Dengan cara ini, mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetapi tidak lagi mendominasi secara tidak adil. Raja menyukai ide ini dan memerintahkan agar Abu Nawas mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar untuk membahas kemitraan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Abu Nawas menunjukkan data dan fakta tentang bagaimana koperasi tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ia berkata, jika rakyat kecil sejahtera, mereka akan lebih banyak berbelanja. Ini adalah peluang bagi kalian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa merugikan orang lain. Beberapa pedagang besar akhirnya setuju untuk bekerja sama, meski ada juga yang tetap menolak. Mereka yang setuju mulai memasok barang kepada koperasi dengan harga yang wajar, dan sebagai gantinya, koperasi membantu memasarkan produk mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemitraan ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana semua pihak merasa diuntungkan. Keberhasilan ini membuat nama Abu Nawas semakin harum. Namun, ia tetap rendah hati dan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ia berpesan kepada para pedagang kecil, petani, dan pengrajin, kesejahteraan tidak datang dari persaingan yang tidak sehat, tetapi dari kerjasama yang saling menguatkan. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Program koperasi ini terus berkembang dan menjadi model yang diadopsi oleh wilayah lain di luar Baghdad. Raja Harun al-Rasyid bahkan menjadikannya bagian dari kebijakan resmi kerajaan, memastikan bahwa semua rakyat mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang luar biasa, telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari niat tulus untuk membantu sesama. Keberhasilan program koperasi yang dirancang Abu Nawas tidak hanya meningkatkan perekonomian rakyat kecil, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat signifikan. Rakyat yang dulunya merasa terpinggirkan kini memiliki rasa percaya diri untuk berkembang. Mereka tidak lagi sekadar bergantung pada belas kasih atau kebijakan sepihak, tetapi mampu berdiri sendiri dengan kekuatan kerjasama. Melihat keberhasilan ini, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk memberikan peran lebih besar kepada Abu Nawas. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk membahas rencana besar. Abu Nawas, ujar raja dengan nada serius, kerajaan ini besar, dan rakyatnya sangat beragam. Aku ingin gagasanmu tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi seluruh wilayah kekuasaanku. Apakah kau bersedia menerima tanggung jawab ini? Abu Nawas tersenyum dengan penuh rasa hormat. Tuanku Raja, jika itu demi kemaslahatan umat, saya akan melakukannya. Namun, saya butuh tim yang kuat, karena seorang diri saya tidak akan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Raja setuju, dan ia menunjuk beberapa penasihat serta pejabat kerajaan untuk bekerja bersama Abu Nawas. Bersama timnya, Abu Nawas mulai merancang kebijakan-kebijakan baru yang dapat memperluas dampak positif dari sistem koperasi. Ia memperkenalkan konsep pasar rakyat berkeadilan, di mana pasar-pasar di seluruh wilayah kerajaan diatur agar pedagang kecil dan besar memiliki tempat yang seimbang. Abu Nawas juga mengusulkan, agar setiap pasar memiliki zona khusus bagi para petani dan pengrajin untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen, tanpa melalui perantara. Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai saling mengenal dan bekerja sama. Para petani, misalnya, merasa bangga karena produk mereka langsung dinikmati oleh masyarakat tanpa dipermainkan harga oleh para tengkulak. Sementara itu, para pengrajin mendapatkan apresiasi lebih besar atas karya mereka yang unik dan berkualitas. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Di beberapa daerah, ada pejabat lokal yang merasa terancam oleh kebijakan Abu Nawas. Mereka khawatir kehilangan kendali atas sistem perdagangan yang selama ini mereka monopoli. Beberapa dari mereka mencoba menghalangi implementasi program dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan fitnah bahwa Abu Nawas hanya mencari keuntungan pribadi. Ketika kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid, ia langsung memanggil Abu Nawas untuk mencari penjelasan. Abu Nawas, ujar Raja, aku mendengar desas-desus bahwa programmu tidak berjalan lancar di beberapa wilayah. Bahkan ada tuduhan bahwa kau menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, Tuanku Raja, saya tidak pernah berniat mencari keuntungan pribadi. Namun, perubahan besar seringkali menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa nyaman dengan ketidakadilan. Jika tuanku mengizinkan, saya akan pergi sendiri ke daerah-daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Raja mengizinkan, dan Abu Nawas memulai perjalanan panjang ke berbagai pelosok kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan pejabat lokal. Ia menjelaskan tujuan dari program koperasi dengan bahasa yang sederhana dan penuh kebijaksanaan. Ia juga menunjukkan data konkret tentang bagaimana program ini telah meningkatkan kesejahteraan di tempat lain.
Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat dan pejabat lokal mulai pulih. Mereka yang awalnya menolak bahkan menjadi pendukung program ini setelah melihat manfaatnya secara langsung. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang kepala daerah yang awalnya sangat menentang program Abu Nawas akhirnya meminta maaf di depan umum. Abu Nawas, ujarnya dengan penuh rasa penyesalan, aku salah telah meragukan niat baikmu. Mulai hari ini, aku berjanji akan mendukung penuh program ini. Kisah tersebut menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat nama Abu Nawas semakin dihormati. Ia tidak hanya dipandang sebagai seorang pemikir cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mendamaikan berbagai kepentingan. Setelah bertahun-tahun menjalankan program ini, Abu Nawas melihat perubahan besar di masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun drastis, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mengecil. Rakyat hidup dalam harmoni, saling mendukung satu sama lain. Pasar-pasar yang dulu penuh dengan persaingan tidak sehat kini menjadi pusat kerjasama yang produktif. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan perubahan ini, merasa sangat bersyukur memiliki penasihat seperti Abu Nawas. Pada suatu hari, di depan seluruh pejabat istana, ia berkata, Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuatan terbesar sebuah kerajaan bukan terletak pada harta atau pasukan, tetapi pada kesejahteraan rakyatnya. Aku berharap semangat dan kebijaksanaannya terus hidup di hati kita semua. Abu Nawas, meskipun dihormati dan dipuja, tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah mencari kemewahan atau kekuasaan. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah rakyat kecil yang dulu menderita. Ia percaya bahwa keadilan sosial adalah fondasi bagi masyarakat yang damai dan sejahtera. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas dikenang sebagai pahlawan rakyat yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Namanya terus diingat dalam cerita-cerita rakyat, bukan hanya sebagai sosok cerdik yang sering mengelabui orang-orang sombong, tetapi juga sebagai pelopor keadilan dan kesejahteraan. Warisannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, bahwa dengan niat tulus dan kecerdasan, setiap masalah bisa diatasi, dan setiap rakyat berhak untuk hidup layak. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas semakin menua. Meski tubuhnya mulai melemah, semangatnya untuk membantu sesama tak pernah pudar. Suatu hari, Abu Nawas memanggil para murid dan sahabat-sahabatnya ke rumah sederhana tempat ia tinggal. Ia ingin menyampaikan pesan terakhirnya sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, saudara-saudaraku, aku hanyalah seorang manusia biasa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Apa yang telah kita capai bukan karena kecerdasanku semata, melainkan karena kerjasama dan niat tulus kita semua. Ingatlah, keberkahan hidup bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Abu Nawas melanjutkan, jika aku tiada, jangan biarkan perjuangan ini berhenti. Teruslah menjaga semangat persatuan dan keadilan. Bangunlah masyarakat yang saling membantu dan saling menguatkan, karena disitulah kekuatan sejati sebuah bangsa. Setelah menyampaikan pesan itu, Abu Nawas menghabiskan sisa waktunya dengan beribadah dan berdoa. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia dengan tenang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat, mulai dari petani kecil hingga Raja Harun al-Rashid sendiri. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai, semangat keadilan, kerjasama, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Raja Harun al-Rashid memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan besar. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang telah mengubah hidup mereka. Di makamnya, rakyat mendirikan sebuah prasasti sederhana yang bertuliskan, di sini beristirahat Abu Nawas, pemikir cerdas dan pejuang rakyat kecil. Namanya abadi, seperti jasa-jasanya yang hidup dalam hati kita semua. Setelah kepergiannya, program-program yang dirintis Abu Nawas tetap berjalan. Murid-muridnya melanjutkan perjuangannya, sementara masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai yang ia ajarkan. Pasar-pasar rakyat tetap hidup sebagai pusat kerjasama dan persatuan, menjadi bukti nyata bahwa warisan Abu Nawas tidak hanya dikenang, tetapi juga terus dirasakan manfaatnya. Legenda tentang Abu Nawas dan perjuangannya menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh yang cerdas dan jenaka, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengubah wajah masyarakat dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan demikianlah, kisah Abu Nawas berakhir, namun jejak perjuangannya tetap menjadi teladan yang tak pernah pudar, mengajarkan bahwa dengan niat baik dan kerjasama, dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Tamat. Abu Nawas dan strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat.
Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di pasar, Abu Nawas melihat banyak pedagang kecil yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan keuntungan. Harga kebutuhan pokok melonjak, sedangkan pelanggan lebih memilih membeli dari pedagang besar yang menjual barang dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah. Melihat situasi ini, hati Abu Nawas tergugah. Ia pun memikirkan cara untuk membantu para pedagang kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas kemudian menemui Raja Harun al-Rasyid. Ia meminta izin untuk berbicara di hadapan para pejabat istana mengenai gagasan ekonomi yang ingin ia sampaikan. Sang raja, yang sudah sering mendengar kecerdikan Abu Nawas, memberikan izin tersebut. Di hadapan para pejabat, Abu Nawas berkata, "Tuanku Raja, kesejahteraan rakyat bergantung pada keseimbangan ekonomi. Jika hanya pedagang besar yang terus diuntungkan, maka pedagang kecil akan semakin terpinggirkan. Jika mereka bangkrut, dampaknya akan meluas ke seluruh masyarakat." Sang raja, yang penasaran, bertanya, "Apa yang kau usulkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya memiliki sebuah strategi, tuanku. Izinkan saya menjalankan program yang akan menguntungkan rakyat kecil tanpa merugikan siapapun. Namun, saya membutuhkan dukungan dari istana untuk melaksanakannya." Raja Harun al-Rasyid memberikan restunya, dan Abu Nawas segera memulai rencananya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendata semua pedagang kecil di pasar. Ia mengelompokkan mereka berdasarkan jenis barang yang dijual, seperti bahan makanan, pakaian, dan kerajinan. Setelah itu, Abu Nawas mengumpulkan para pedagang kecil tersebut dan memberikan arahan. "Saudara-saudaraku," ujar Abu Nawas kepada para pedagang, "jika kalian bersaing satu sama lain, maka keuntungan kalian akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika kalian bekerja sama, kalian bisa menekan biaya produksi dan menarik lebih banyak pelanggan." Abu Nawas memperkenalkan konsep koperasi kepada para pedagang kecil. Ia menjelaskan bahwa dengan bergabung dalam sebuah kelompok, mereka bisa membeli bahan baku secara bersama-sama dalam jumlah besar sehingga mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, mereka juga bisa berbagi lokasi berjualan yang strategis tanpa harus saling bersaing. Abu Nawas bahkan mengusulkan untuk membuat sistem harga yang seragam sehingga pelanggan tidak bingung memilih dan merasa nyaman berbelanja. Untuk memulai program ini, Abu Nawas meminta bantuan dari istana berupa modal awal. Dengan dukungan raja, ia mendapatkan dana tersebut dan menggunakannya untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan para pedagang kecil. Ia juga menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut sebelum didistribusikan. Tidak hanya berhenti di situ, Abu Nawas juga melibatkan para petani dan pengrajin lokal. Ia membuat kesepakatan dengan mereka untuk memasok bahan baku dengan harga wajar. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pedagang kecil, tetapi juga membantu petani dan pengrajin yang sebelumnya kesulitan menjual hasil produksinya. Setelah beberapa bulan, hasil dari strategi Abu Nawas mulai terlihat. Para pedagang kecil yang sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan pelanggan kini bisa bersaing dengan pedagang besar. Barang dagangan mereka laku terjual, dan penghasilan mereka meningkat. Pelanggan juga merasa puas karena bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Keberhasilan program ini membuat Raja Harun al-Rasyid merasa kagum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, engkau benar-benar bijak. Dengan ide cemerlangmu, rakyat kecil kini bisa hidup lebih sejahtera. Aku akan mendukung penuh program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Tuanku Raja, keberhasilan ini adalah hasil kerjasama semua pihak. Saya hanya membantu mereka menemukan cara untuk saling menguatkan." Sejak saat itu, program koperasi yang diinisiasi oleh Abu Nawas menjadi contoh bagi wilayah lain di kerajaan. Para pedagang kecil, petani, dan pengrajin kini merasa memiliki harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Keberhasilan Abu Nawas dalam menyusun strategi ekonomi yang menguntungkan rakyat kecil menjadi bukti bahwa kecerdikan, jika digunakan dengan niat baik, dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat. Kesuksesan program koperasi Abu Nawas menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan. Berbagai kelompok pedagang kecil dari daerah lain mulai datang ke Baghdad untuk belajar cara menerapkan sistem yang sama. Abu Nawas, meski tidak pernah meminta imbalan, dengan senang hati mengajarkan mereka semua yang ia tahu. Ia bahkan mengusulkan kepada Raja Harun al-Rasyid untuk mendirikan pusat pelatihan bagi rakyat kecil agar mereka bisa memahami cara mengelola usaha secara efektif. Dengan restu Raja, pusat pelatihan tersebut didirikan di Baghdad dan diberi nama Darul Kafaah, Rumah Kemampuan.
Di tempat ini, Abu Nawas dan beberapa ahli lainnya mengajarkan berbagai keterampilan, seperti manajemen keuangan sederhana, cara bernegosiasi, serta teknik pemasaran. Mereka juga diajari cara menjaga kualitas produk agar tetap diminati pelanggan. Para peserta pelatihan merasa sangat terbantu. Tidak hanya mereka mendapatkan ilmu baru, tetapi juga dukungan moral untuk terus berusaha meski menghadapi tantangan. Namun, tidak semua pihak senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Para pedagang besar yang sebelumnya mendominasi pasar merasa tersingi. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa program koperasi ini hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menghalangi para petani dan pengrajin untuk bekerja sama dengan koperasi, dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Abu Nawas, yang mendengar kabar ini, tidak tinggal diam. Ia menemui para petani dan pengrajin yang mulai ragu untuk bekerja sama dengan koperasi. Dengan bijaksana, ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, tawaran mereka memang menggiurkan, tetapi pikirkanlah untuk jangka panjang. Mereka hanya ingin memanfaatkan kalian. Ketika kalian bergantung sepenuhnya pada mereka, mereka akan kembali menekan harga, dan kalian akan kehilangan kemandirian." Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati para petani dan pengrajin. Mereka memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan koperasi, meski ada tawaran lain yang tampaknya lebih menguntungkan. Untuk menguatkan kerjasama ini, Abu Nawas mengusulkan kontrak tertulis yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, para pedagang besar mulai merasakan dampak dari strategi Abu Nawas. Pendapatan mereka menurun karena pelanggan lebih memilih membeli dari koperasi. Mereka pun berusaha mendekati Raja Harun al-Rashid untuk mengadukan masalah ini. Mereka berkata, "Tuanku Raja, program koperasi ini telah merugikan kami. Sebagai pedagang besar, kami juga bagian dari kerajaan ini. Jika kami hancur, ekonomi kerajaan bisa terguncang." Raja, yang bijaksana, memutuskan untuk mendengar pendapat Abu Nawas sebelum mengambil keputusan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan menyampaikan keluhan para pedagang besar. "Apa pendapatmu, Abu Nawas? Apakah programmu benar-benar merugikan pihak lain?" Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Tuanku Raja, program ini bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Para pedagang besar memiliki keunggulan karena modal mereka jauh lebih besar. Sementara pedagang kecil hanya berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini tidak punya suara di pasar. Namun, jika para pedagang besar merasa terancam, saya punya solusi lain." Raja Harun al-Rashid tertarik. "Apa solusimu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan bahwa koperasi juga bisa melibatkan pedagang besar, asalkan mereka bersedia mengikuti aturan yang adil. Para pedagang besar bisa menjadi pemasok bagi koperasi atau menjadi mitra distribusi. Dengan cara ini, mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetapi tidak lagi mendominasi secara tidak adil. Raja menyukai ide ini dan memerintahkan agar Abu Nawas mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar untuk membahas kemitraan tersebut. Dalam pertemuan itu, Abu Nawas menunjukkan data dan fakta tentang bagaimana koperasi tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ia berkata, "Jika rakyat kecil sejahtera, mereka akan lebih banyak berbelanja. Ini adalah peluang bagi kalian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa merugikan orang lain." Beberapa pedagang besar akhirnya setuju untuk bekerja sama, meski ada juga yang tetap menolak. Mereka yang setuju mulai memasok barang kepada koperasi dengan harga yang wajar, dan sebagai gantinya, koperasi membantu memasarkan produk mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemitraan ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana semua pihak merasa diuntungkan. Keberhasilan ini membuat nama Abu Nawas semakin harum. Namun, ia tetap rendah hati dan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ia berpesan kepada para pedagang kecil, petani, dan pengrajin, kesejahteraan tidak datang dari persaingan yang tidak sehat, tetapi dari kerjasama yang saling menguatkan. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Program koperasi ini terus berkembang dan menjadi model yang diadopsi oleh wilayah lain di luar Baghdad. Raja Harun al-Rashid bahkan menjadikannya bagian dari kebijakan resmi kerajaan, memastikan bahwa semua rakyat mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang luar biasa, telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari niat tulus untuk membantu sesama. Keberhasilan program koperasi yang dirancang Abu Nawas tidak hanya meningkatkan perekonomian rakyat kecil, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat signifikan. Rakyat yang dulunya merasa terpinggirkan kini memiliki rasa percaya diri untuk berkembang.
Mereka tidak lagi sekadar bergantung pada belas kasih atau kebijakan sepihak, tetapi mampu berdiri sendiri dengan kekuatan kerjasama. Melihat keberhasilan ini, Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk memberikan peran lebih besar kepada Abu Nawas. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk membahas rencana besar. Abu Nawas, ujar raja dengan nada serius, kerajaan ini besar, dan rakyatnya sangat beragam. Aku ingin gagasanmu tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi seluruh wilayah kekuasaanku. Apakah kau bersedia menerima tanggung jawab ini? Abu Nawas tersenyum dengan penuh rasa hormat. Tuanku Raja, jika itu demi kemaslahatan umat, saya akan melakukannya. Namun, saya butuh tim yang kuat, karena seorang diri saya tidak akan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Raja setuju, dan ia menunjuk beberapa penasihat serta pejabat kerajaan untuk bekerja bersama Abu Nawas. Bersama timnya, Abu Nawas mulai merancang kebijakan-kebijakan baru yang dapat memperluas dampak positif dari sistem koperasi. Ia memperkenalkan konsep pasar rakyat berkeadilan, di mana pasar-pasar di seluruh wilayah kerajaan diatur agar pedagang kecil dan besar memiliki tempat yang seimbang. Abu Nawas juga mengusulkan agar setiap pasar memiliki zona khusus bagi para petani dan pengrajin untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen, tanpa melalui perantara. Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai saling mengenal dan bekerja sama. Para petani, misalnya, merasa bangga karena produk mereka langsung dinikmati oleh masyarakat tanpa dipermainkan harga oleh para tengkulak. Sementara itu, para pengrajin mendapatkan apresiasi lebih besar atas karya mereka yang unik dan berkualitas. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Di beberapa daerah, ada pejabat lokal yang merasa terancam oleh kebijakan Abu Nawas. Mereka khawatir kehilangan kendali atas sistem perdagangan yang selama ini mereka monopoli. Beberapa dari mereka mencoba menghalangi implementasi program dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan fitnah bahwa Abu Nawas hanya mencari keuntungan pribadi. Ketika kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid, ia langsung memanggil Abu Nawas untuk mencari penjelasan. Abu Nawas, ujar Raja, aku mendengar desas-desus bahwa programmu tidak berjalan lancar di beberapa wilayah. Bahkan ada tuduhan bahwa kau menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, Tuanku Raja, saya tidak pernah berniat mencari keuntungan pribadi. Namun, perubahan besar seringkali menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa nyaman dengan ketidakadilan. Jika tuanku mengizinkan, saya akan pergi sendiri ke daerah-daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Raja mengizinkan, dan Abu Nawas memulai perjalanan panjang ke berbagai pelosok kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan pejabat lokal. Ia menjelaskan tujuan dari program koperasi dengan bahasa yang sederhana dan penuh kebijaksanaan. Ia juga menunjukkan data konkret tentang bagaimana program ini telah meningkatkan kesejahteraan di tempat lain. Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat dan pejabat lokal mulai pulih. Mereka yang awalnya menolak bahkan menjadi pendukung program ini setelah melihat manfaatnya secara langsung. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang kepala daerah yang awalnya sangat menentang program Abu Nawas akhirnya meminta maaf di depan umum. Abu Nawas, ujarnya dengan penuh rasa penyesalan, aku salah telah meragukan niat baikmu. Mulai hari ini, aku berjanji akan mendukung penuh program ini. Kisah tersebut menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat nama Abu Nawas semakin dihormati. Ia tidak hanya dipandang sebagai seorang pemikir cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mendamaikan berbagai kepentingan. Setelah bertahun-tahun menjalankan program ini, Abu Nawas melihat perubahan besar di masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun drastis, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mengecil. Rakyat hidup dalam harmoni, saling mendukung satu sama lain. Pasar-pasar yang dulu penuh dengan persaingan tidak sehat kini menjadi pusat kerjasama yang produktif. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan perubahan ini, merasa sangat bersyukur memiliki penasihat seperti Abu Nawas. Pada suatu hari, di depan seluruh pejabat istana, ia berkata, Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuatan terbesar sebuah kerajaan bukan terletak pada harta atau pasukan, tetapi pada kesejahteraan rakyatnya. Aku berharap semangat dan kebijaksanaannya terus hidup di hati kita semua. Abu Nawas, meskipun dihormati dan dipuja, tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah mencari kemewahan atau kekuasaan. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum di wajah rakyat kecil yang dulu menderita. Ia percaya bahwa keadilan sosial adalah fondasi bagi masyarakat yang
damai dan sejahtera. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas dikenang sebagai pahlawan rakyat yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Namanya terus diingat dalam cerita-cerita rakyat, bukan hanya sebagai sosok cerdik yang sering mengelabui orang-orang sombong, tetapi juga sebagai pelopor keadilan dan kesejahteraan. Warisannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, bahwa dengan niat tulus dan kecerdasan, setiap masalah bisa diatasi, dan setiap rakyat berhak untuk hidup layak. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas semakin menua. Meski tubuhnya mulai melemah, semangatnya untuk membantu sesama tak pernah pudar. Suatu hari, Abu Nawas memanggil para murid dan sahabat-sahabatnya ke rumah sederhana tempat ia tinggal. Ia ingin menyampaikan pesan terakhirnya sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Saudara-saudaraku, aku hanyalah seorang manusia biasa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Apa yang telah kita capai bukan karena kecerdasanku semata, melainkan karena kerjasama dan niat tulus kita semua. Ingatlah, keberkahan hidup bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk orang lain." Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku tiada, jangan biarkan perjuangan ini berhenti. Teruslah menjaga semangat persatuan dan keadilan. Bangunlah masyarakat yang saling membantu dan saling menguatkan, karena disitulah kekuatan sejati sebuah bangsa." Setelah menyampaikan pesan itu, Abu Nawas menghabiskan sisa waktunya dengan beribadah dan berdoa. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia dengan tenang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat, mulai dari petani kecil hingga Raja Harun al-Rasyid sendiri. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai, semangat keadilan, kerjasama, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Raja Harun al-Rasyid memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan besar. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang telah mengubah hidup mereka. Di makamnya, rakyat mendirikan sebuah prasasti sederhana yang bertuliskan, "Di sini beristirahat Abu Nawas, pemikir cerdas dan pejuang rakyat kecil." Namanya abadi, seperti jasa-jasanya yang hidup dalam hati kita semua. Setelah kepergiannya, program-program yang dirintis Abu Nawas tetap berjalan. Murid-muridnya melanjutkan perjuangannya, sementara masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai yang ia ajarkan. Pasar-pasar rakyat tetap hidup sebagai pusat kerjasama dan persatuan, menjadi bukti nyata bahwa warisan Abu Nawas tidak hanya dikenang, tetapi juga terus dirasakan manfaatnya. Legenda tentang Abu Nawas dan perjuangannya menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh yang cerdas dan jenaka, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengubah wajah masyarakat dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan demikianlah, kisah Abu Nawas berakhir, namun jejak perjuangannya tetap menjadi teladan yang tak pernah pudar, mengajarkan bahwa dengan niat baik dan kerjasama, dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Tamat.